Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya, sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar dan terus belajar untuk menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi terkait dengan stunting. Apakah Anda sudah mengenal stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dan cara penilaiannya adalah dengan mengukur panjang badan pada balita yang belum bisa berdiri dan tinggi badan pada balita yang sudah bisa berdiri dibandingkan dengan usianya berdasarkan standar baku WHO, NCHS ataupun mungkin dengan standar antropometri yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, balita yang stunting akan memiliki nilai Z-score kurang dari -2 SD. Dan ketika kurang dari -3 SD, dia dikatakan sebagai severely stunting. Kondisi ini terjadi karena kekurangan gizi secara jangka panjang, mulai dari dalam kandungan, kemudian di awal kelahiran, dan akan terlihat pada saat usia 2 tahun. Yang mana dalam beberapa penelitian juga bahkan dikatakan stunting terkait dengan status gizi ataupun pemenuhan gizi dari ibu pada masa prakonsepsi. Stunting juga terkait dengan praktek pengasuhan yang kurang baik atau masalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC ketika hamil atau kurangnya akses rumah tangga terhadap makanan bergizi atau bisa juga karena kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Secara fisiologis ditemukan bahwa adanya perbedaan sel-sel otak antara balita yang tumbuh dengan normal dan balita yang stunting, di mana bahwa neuron-neuron pada kondisi normal tersambung dengan baik, sedangkan pada balita yang stunting ditemukan bahwa adanya sel-sel otak yang terganggu, dan ini nantinya akan berdampak pada sistem penerimaan dalam belajar dan pertumbuhan di kemudian hari. Stunting dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Dalam sebuah penelitian yang disampaikan oleh World Bank bahwa stunting dapat menyebabkan hilangnya 11% dari angka GDP. GDP merupakan suatu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam semua unit perekonomian yang ada di suatu negara. Jadi cukup besar dampak dari stunting ini. Selain itu juga stunting dapat mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20% karena terkait dengan kerentanan terhadap penyakit atau ketidakhadiran dalam bekerja dan seterusnya. Selain itu juga disampaikan bahwa stunting dapat berdampak pada pengurangan 10% dari total pendapatan seumur hidup yang memang tadi dikaitkan dengan misalnya ketidakhadiran di tempat kerja karena suatu penyakit atau mungkin kurangnya produktivitas dalam bekerja dan lain sebagainya. Dan tentunya dampak jangka panjangnya adalah kemiskinan antar generasi, yang mana memang stunting ini ketika tidak dipotong pada satu generasi dapat menyebabkan stunting di next generation, kemudian berlanjut seterusnya yang akhirnya dapat menyebabkan produktivitas kerja menurun, akhirnya kemiskinan menjadi suatu penyakit keturunan antar generasi. Oleh karena itu, kita semua harus berperan dalam mengatasi stunting.
Lalu peran apa yang bisa kita ambil? Nah, berikut adalah cara dalam pencegahan stunting. Pencegahan stunting harus dilakukan dengan kerjasama berbagai sektor yang terkait dan berbagai intervensi yang harus dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya stunting. Sektor yang terkait yaitu BKKBN sebagai pionir atau pemegang kendali dalam pencegahan stunting yang telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi. Selain itu juga ada Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait dengan permasalahan stunting. Selain itu juga perlu ada kerjasama dengan pihak swasta yang dalam hal ini memberikan banyak kontribusi juga dalam pencegahan stunting, serta peran kita semua masyarakat umum dalam pencegahan stunting. Dan perlu dilakukan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada kesehatan anak pada 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor-sektor kesehatan, BKKBN, Kementerian Kesehatan, gitu ya. Dan intervensi spesifik biasanya bersifat jangka pendek. Hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Nah, contohnya adalah pemberian atau inisiasi menyusu dini, kemudian pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, atau pemberian ASI pada bayi serta pemberian MPASI pada usia 6-24 bulan. Atau juga memberikan imunisasi lengkap, kemudian ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah, dan lain sebagainya yang merupakan program-program dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Dan sasarannya adalah masyarakat umum yang mana sebenarnya kontribusi dari intervensi sensitif ini lebih besar dalam pencegahan pencegahan stunting. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dalam intervensi sensitif? Bisa disampaikan misalnya dengan pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian pendidikan dan pengasuhan pada orang tua, kemudian menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi, atau juga memberikan edukasi terkait dengan keluarga berencana dan lain sebagainya. Dan pemerintah telah mencanangkan penurunan angka stunting dari 30,8% pada tahun 2018, kemudian ditemukan ada penurunan ke angka 27,67% pada tahun 2019, dan diharapkan dalam program Presiden disampaikan bahwa target yang harus dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 14% kasus stunting di Indonesia. Angka ini tentu cukup berat, mengingat saat ini kita dalam mengalami masa pandemi COVID-19 yang belum tentu kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama berperan dalam pencegahan stunting, baik kita di keluarga, dalam hal pengasuhan, pola asuh anak, kemudian pemberian makanan terhadap anak, balita, atau juga di lingkungan masyarakat, atau memberikan edukasi, menyampaikan informasi-informasi terkait pemberian makanan yang baik, MPASI yang baik untuk anak usia 6-24 bulan, dan hal-hal lainnya yang mungkin bisa kita lakukan untuk dapat melakukan pencegahan stunting secara bersama-sama. Demikian informasi terkait dengan stunting.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat dan semoga kita dapat berperan dalam pencegahan stunting di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.